Di dalam episode kita kali ini, saya akan berbicara mengenai gerakan tangan dan fungsi dan peranan dalam berkomunikasi. Tentunya dalam hal ini bagaimana kita menggunakannya di dalam berkhotbah. Gerakan tangan sangat memainkan sebuah peranan penting di dalam komunikasi, karena selain memperkuat dan memperjelas pesan yang disampaikan, gerakan tangan ini menunjukkan respon aktif kita, keterlibatan kita kepada jemaat. Dan menurut saya, berikut ini adalah fungsi dan peran yang sangat penting gerakan tangan ini di dalam berkomunikasi. Yang pertama, saya ingin berbicara mengenai gerakan tangan itu menekankan poin yang penting. Penekanan merupakan sebuah gerakan tangan yang sangat kuat dan tegas dalam memberikan poin pokok penting atau poin-poin penting. Gerakan tangan ini akan mengajarkan kepada audiens lebih memperhatikan dan mengingat informasi yang ada. Gerakan tangan ini mengatakan sesuatu yang penting karena gerakan tangan ini menunjukkan sebuah highlighting. Ini menunjukkan bagaimana tangan bisa menyoroti kata-kata kunci dan ide-ide utama yang perlu kita tegaskan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan nama Tuhan, yang kedua, dengan gerakan tangan kita ini sedang melakukan sebuah penjelasan. Fungsinya yaitu gerakan tangan ini akan membantu menggambarkan sebuah konsep atau objek yang sedang kita bicarakan, membuat penjelasan lebih sangat jelas dan mudah dipahami, menunjukkan sebuah gerakan tangan itu menunjukkan pada bentuk, arah, sebuah ukuran, dan penggerakan tangan itu akan membayangkan, mengajarkan para jemaat untuk bisa membayangkan apa yang sedang dijelaskan. Bahkan gerakan tangan ini akan mengatur alur sebuah percakapan. Sebuah transisi gerakan tangan bisa digunakan untuk mengisyaratkan perpindahan topik ke topik yang lain. Bahkan gerakan tangan ini akan menjaga alur percakapan itu tetap teratur. Pada waktu gerakan tangan kita lakukan, kita juga sedang memberi giliran kepada jemaat untuk berbicara di dalam hatinya. Silakan. Ada sebuah contoh yang menunjukkan bahwa kita ingin jemaat itu berbicara dan mengajak mereka untuk berpikir walaupun tanpa suara. Ini akan menunjukkan sebuah emosi dan ekspresi. Gerakan tangan yang bersemangat, yang agresif, bisa mencerminkan sebuah emosi yang begitu kuat seperti kegembiraan atau kemarahan. Sementara gerakan tangan yang lembut bisa menunjukkan sebuah ketenangan atau keprihatinan. Mengkombinasikan gerakan tangan dengan ekspresi wajah dapat memperkaya komunikasi, memberikan konteks emosional yang lebih jelas. Dengan gerakan tangan sekaligus, ini akan menciptakan sebuah keterlibatan dan koneksi. Keterlibatan audiens. Gerakan tangan yang terbuka akan mengundang dan dapat membuat audiens merasa lebih terlihat dan terhubung dengan pengkhotbah. Koneksi personal. Gerakan tangan yang ditunjukkan langsung kepada jemaat, audiens, dapat menunjukkan atau membuka arah ke arah mereka, dapat menciptakan sebuah perasaan kedekatan atau kemarahan atau emosional antara pengkhotbah dan jemaat. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, mengurangi ketegangan.
Gerakan tangan yang dialami dan yang santai dapat membantu mengurangi ketegangan, baik bagi pembicara maupun audiens. Bagi seorang pengkhotbah, gerakan tangan tersebut bisa mengalihkan sikap ketegangan, stres yang sedang dialami di atas mimbar. Menggunakan tangan untuk melakukan gerakan tersebut bisa menjadi cara untuk melepaskan sebuah ketegangan selama kita berbicara di depan umum. Bahkan dengan menggunakan bahasa tubuh, gerakan tangan yang ada, kita sedang menyampaikan sebuah pesan verbal yang yang selaras. Ini akan sangat memperkuat dan menyelaraskan komunikasi di dalam kita agar mudah dilihat dan diingat. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, gerakan tangan yang bertentangan dengan kata-kata yang diucapkan itu dapat menyebabkan sebuah kebingungan, bahkan kredibilitas sang pembicara yang turun. Nah, berikut ini adalah tips-tips yang saya rasa, saya pikir ini dapat kita gunakan di dalam kita berkhotbah, yang supaya khotbah kita begitu sangat dekat dengan ketika kita sedang melakukan gerakan tangan. Yang pertama, cobalah natural saja. Usahakan gerakan tangan tersebut terasa alami, tidak terlalu dipaksakan, agar tidak mengalami sebuah canggung. Tetapi dia bersifat terukur. Gerakan tangan yang sesuai dengan konteks dan ukuran audiens ini akan menghindari eh, gaya-gaya tubuh yang bersifat berlebihan, terukur. Bisa jadi kita perlu melakukan apa disebut dengan kesesuaian. Pastikan gerakan tangan tersebut sesuai dengan pesan yang kita ingin sampaikan dan tidak mengganggu audiens pada pokok-pokok poin-poin yang utama. Yang terakhir, selanjutnya kita perlu melakukan latihan. Semakin kita terbiasa menggunakan tangan kita untuk berbicara kepada mereka dengan sewajarnya, ini akan kita bisa melakukannya dengan cara berlatih. Gerakan variasi, kanan ke kiri, kanan ke kanan, juga akan membantu menciptakan sebuah konteks pembicaraan yang begitu sangat nyaman antara berkhotbah, antara si pengkhotbah dan jemaat yang ada. Dengan kata lain, dengan kita menguasai penggunaan gerakan tangan secara efektif, kita dapat memberkahi komunikasi, meningkatkan pemahaman audiens, menciptakan sebuah presentasi yang lebih menarik. Bahkan kita ingin menunjukkan kita ini dekat dengan mereka dan ingin membantu mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita gunakan tubuh ini untuk kemuliaan supaya pesan yang disampaikan itu yang telah kita siapkan di dalam teks-teks khotbah kita itu bisa terdelivery secara baik. Tuhan Yesus memberkati kita.